الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari terus menerus kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita juga diingatkan oleh Allah, penguasa langit dan bumi, baru saja terjadi pengulangan musibah. Mudah-mudahan dengan musibah semakin takarrub mengingatkan kita bahwa langit dan bumi ini ada yang maha kuasa yang menguasainya. Bagi saudara-saudara kita yang kena musibah, mungkin juga bukan sekadar harta juga, tapi juga nyawa dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan kita selalu ingat akan Allah dan sabar atas musibah, dan yang sudah dipanggil Allah diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan Allah tempatkan pada tempat yang ridha. Salawat bering salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu jamaah dan para pendengar yang dirahmati Allah, kita lanjutkan malam ini. Kita ulang kaji tentang sedikit fenomena kondisi Provinsi Aceh yang hari-hari ini masih diselimuti dengan kesedihannya, dengan hampir seluruh kabupaten kecuali Banda Aceh, Aceh Besar. Yang lain mungkin ada imbas dampak dari musibah yang Allah berikan kepada kita sekalian. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabraha dzalika 'alallah yasir. Sadaqallah. Apa saja yang terjadi musibah di bumi ini, fil ardi, dan terhadap dirimu sendiri, wala fi anfusikum illa fi kitab, itu sudah ditulis oleh Allah di dalam kitab. Artinya Lauh Mahfuz
sudah ditulis, sudah ada. Cuma kapan terjadi, di mana terjadi, apa saja yang hilang, nyawa, harta benda, kerusakan, itu sudah ada di dalam Lauh Mahfuz Allah, ditulis oleh Allah min qabli an nabrah, sebelum Allah menciptakan manusia ini ya. Jadi begitu kekuasaan, kita lebih mendalami tadabbur isi Al-Quran, dan itu bagi Allah itu mudah. Zalika Allah yasir, mudah bagi Allah, tidak sulit. Berapa dulu juga kita tsunami, hanya 15 menit hancur seketika. Ini mungkin ada beberapa hari hujan, Allah berikan 4-5 hari, tapi juga banyak terjadi musibah, kerusakan, dan Allah panggil sejumlah hambanya daerah seperti yang berat, Aceh Tengah, Benar Meriah, Aceh Utara, Aceh Timur, PD Jaya, sampai barat selatan sana nanti, hampir merata. Allah uji, mengingatkan kembali. Mungkin bagi anak-anak yang lahir pasca tsunami, mungkin tidak paham bagaimana kondisi tsunami 23 tahun yang lalu ya. Tapi mungkin Allah mengulang, memperlihatkan tsunami itu tidak hanya di laut. Ia benar muncul dari laut, tapi juga di darat. Ada air. Ke orang heran, masa di Aceh Tengah ada banjir bandang. Begitu derasnya Allah turunkan air dari langit terus menerus tanpa henti, sehingga apapun bisa digerus oleh banjir, oleh air hujan dan sebagainya. Bapak Ibu para pendengar sekalian, inilah yang Allah sebutkan di dalam ayat yang lain dalam Ar-Rum ya. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan. Kerusakan itu baik di darat dan di laut. Di darat dan di laut. Bima kasabat aydin nas. Semua yang terjadi itu diisyaratkan oleh Allah. Ini disebabkan tangan-tangan manusia, ulah pekerjaan manusia, termasuk Birin kemarin ya, Ikrum Batili meluap, ada daya yang terus digerus oleh air sungai, roboh seketika ya. Begitulah. Jadi fil barri, di darat, tidak hanya di laut. Dan ini semuanya jadi perenungan kepada kita sekalian. Apa yang kita renung? Allah sebagai pemilik, pengatur, menjalankan alam dengan segala sunnahnya. Tapi ingat, ini semua ada kaitan dengan perbuatan manusia, tangan-tangan manusia.
Berapa banyak gunung hancur, hutan hancur, tambah lagi dengan tambang legal, ilegal. Saya kira jadi catatan kepada kita Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menciptakan alam semesta ini dengan suatu sistem yang sangat serasi dan seimbang sebenarnya. Allah sudah menciptakan langit, bumi, dan seluruh makhluknya yang lain ya sangat serasi, seimbang, sesuai kemaslahatan umat manusia. Namun karena ulah manusia melakukan aktivitas secara tidak manusiawi, sehingga jadilah seperti ini. Al-fasad. Al-fasad itu khurujis syai'i anil i'tidali, keluarnya dari keseimbangan yang sudah Allah ciptakan alam dengan segala planet dan isinya. Baik pergeseran itu sedikit maupun pergeseran itu banyak, sehingga tidak bisa kita hambat air ya. Siapa hambat air? Kecuali Allah sendiri yang mengatur. Makanya bumi ini, wal ardu hiya ma yastaqiru alaihi al insanu wa yattakhiza minha. Para ulama memberi pemaknaan bumi yang kita huni ini ciptaan Allah. Apa yang dijadikan oleh Allah sebagai tempat tinggalnya manusia. Kita tinggal di sini. Dijadikan tempat berlindung dan dijadikan oleh Allah sebagai tempat untuk mencari nafkah, rezeki di bumi. Makanya beda musibah sebelum Nabi Muhammad datang Islam dengan musibah setelah datangnya Islam Nabi Muhammad. Kalau musibah umat dahulu kan, siapa yang berbuat salah, dosa-dosa besar, kemaksiatan, itu saja yang dihukum, diiqab oleh Allah. Tidak ada lain yang kena. Tapi ujian musibah pada umat Muhammad ini berlaku berlaku umum. Di sana berbuat maksiat di Jakarta atau tempat lain, ketika musibah itu kena semuanya, berlaku berlaku umum. Yang tidak salah pun kena. Itu perbedaan musibah ya, sebelum dan setelah datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya la tufsidu fil ard, jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi. Dan ini perlu juga kita bahani ya, tidak hanya kepada masyarakat secara umum, tapi wabil khusus generasi milenial, anak-anak muda ya, juga memahami supaya lebih penguatan kepada syariat, memahami bagaimana ketika Allah menguji ya, siang, malam ya, sebagainya. Al-fasad wal kufru wal amalu bil ma'siyah. Dan juga ditafsirkan dalam tafsir Ibnu Katsir halaman 20 48 ya, juz 1. Fasad itu
menentang kerusakan yang terjadi karena menentang rambu-rambu syariat Allah, ketentuan Allah, sunnahnya. Wal amalu bil maksiat, dan terus melakukan kemaksiatan. Allah uji. Seperti juga umat-umat yang lalu. Wa kullan akhazna min zambihi. Allah menguji, membinasakan umat-umat dahulu. Dalam surat Al-Hadid dijelaskan karena dosa besar atau dosa kecil yang terus menerus dilakukan jadi besar. Tapi umumnya karena perzinaan, karena kemaksiatan, fahisyah, karena melakukan larangan rambu-rambu syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menegur, la ta'saw fil ardi wa kana fasadahum. Jangan sekali-kali melakukan maksiat di bumi Allah ini. Jangan. Dan itu akan berdampak kepada kerusakan al-fasad. Al-fasad tadi keluar dari keseimbangan alam ini. Kalau banyak kemaksiatan, kejahatan, berarti umat ini, hamba ini mengundang cepat kiamatnya dunia ini, rusak di mana-mana. Cuma Allah juga mengabulkan doa Rasulullah. Ketika Rasulullah memohon supaya ini tidak dihancur sekaligus, Allah mengabulkan. Kalau di tempat lain bencana kita aman, di tempat kita bencana daerah lain aman, tidak dihancurkan sekaligus. Kalau sekaligus ya kiamat, rusak, hancur semuanya. Li'annahu man asallahu fil ardi aw amara bi maksiatin faqad afsadahul ard. Karena itu Ibnu Katsir lanjut mengatakan, barang siapa yang melakukan maksiat kepada Allah di bumi ini, fil ardi, atau menyuruh melakukan kemaksiatan, membiarkan kemaksiatan, ini kan jadi tugasnya umara, ulama ya, dan semua lini masyarakat. Pemerintah jangan gaduh dengan yang lain, tapi terabaikan persoalan ad-din, persoalan syariat. Jangan, itu tanggung jawab para ulama juga. Jangan gaduh, tapi bina, sampaikan amar ma'ruf nahi mungkar pada seluruh masyarakatnya, sebagainya. Jangan menyuruh, apalagi kalau menyuruh kemaksiatan, membuka kesempatan LGBT dan sebagainya, pergaulan bebas, judi online, sabu-sabu, narkoba dibiarkan. Ingat, ke depan kita nggak tahu, itu urusan Allah. Akan terjadi lagi pengulangan, diingatkan, sip-ansip, jerahan-jerahan. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu hikmah yang terkandung dari berbagai peristiwa alam ialah menunjukkan kekuasaan Allah yang Maha Esa, mengatur alam ini, menjalankan sunnahnya. Tak ada yang kuasa memberi mudarat, Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah, dan tak ada yang mampu memberi manfaat di alam semesta ini selain Allah. Berbagai cara, jalan rezeki Allah berikan, tidak satu jalan. Jenis dan tempat juga beragam, rezekinya beragam.
dalam bentuk benda, uang. Tempat pun tidak sama, tidak satu tempat Allah berikan. Di darat, di laut, di mana-mana. Asal kita mencari. Ketika terjadi bencana, alam terasa tiba-tiba, secara tiba-tiba dan di luar kemampuan manusia untuk mengatasinya. Betapa lemahnya dan rapuhnya kehidupan manusia di bumi yang fana ini. Allah mampu mengambil kembali seketika segala yang kita miliki dan kita banggakan hari ini. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmada ila yaumil qiyamah. Perenungan dalam surat Al-Qasas ayat 71 sampai 72. Terangkanlah kepadamu bagaimana Allah ketika menjadikan malam sarmada terus menerus ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau malam terus menerus sarmada ini sampai hari kiamat? Man ilahun ghairullah, siapa Tuhan selain Allah? Ya'tikum biziyain, yang mendatangkan cahaya setelah malam ini. Tapi Allah tidak membuat terus menerus malam, tapi besok ada cahaya, ada matahari, planet yang Allah ciptakan. Afala tasma'un, apakah kamu tidak mendengar? Coba bayangkan Pak Ibu, kalau terus malam kata Allah, tapi kita juga muncul diaun, cahaya yang terang ketika siang hari, terbitnya matahari. Dalam ayat 72 surat yang sama juga sama Allah jelaskan, Qul ara'aitum in ja'alallahu nahar alaikum nahar sarmada ila yaumil qiyamah. Bagaimana kalau ada yang menerangkan Allah menciptakan siang ini sampai hari kiamat terus menerus, nggak ada malam, dimana kita istirahat, keseimbangan dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merenung. Kalau malam terus menerus, atau Allah menjadikan siang terus menerus sampai hari kiamat ila yaumil qiyamah, siapa Tuhan? Ada Tuhan lain? Man ilahun ghairu, tidak ada. Sehingga malam, siang diberi malam tempat kita istirahat, ketenangan, sampai menunggu besok pagi Allah berikan siang yang terang benderang lagi. Afala tubsiru, apakah kamu tidak memperhatikan? Tadi apakah kamu tidak mendengar? Apakah kamu tidak memperhatikan? Biasanya ayat-ayat kauniyah yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran hampir 100 ayat, itu akhirnya di akhir ayat selalu afala ta'qilun, afala tubsirun, afala tasmaun. Diingatkan yang sudah diberi nikmat kepada kita, sejauh mana kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ibnul Qayyim Al-Jauzi, beliau mengatakan alam ini mempunyai dua fungsi. Ada fungsi terhadap manusia, yaitu fungsi rahmat. Fungsi pertama rahmat Allah jadikan kepada manusia. Lewat fungsi rahmat, Bapak Ibu sekalian, air yang Allah berikan bersih, dapat dimanfaatkan, tidak kotor, tidak beracun,
menyiram tanaman, meminum, mandi, taharah, bersuci. Ketika alam ini diberi dalam fungsi rahmat, air bisa digunakan, tanah dengan mudah digarap, subur, tak cangkui, tak bajak, tak siprit, bibit tumbuh, subur, hana hama, tidak ada penyakit. Seperti negeri Sabah dulu, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ketika rahmat ini ada, orang-orang negeri Sabah itu buah-buahannya enggak usah dipetik. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, jak balor-lorong antara tanaman suun raga atihule, buah-buah itu jatuh di keranjang. Begitu subur, hana penyakit, hana lalat, hana bana, hana nyamuk. Ketika rahmat, angin juga begitu. Angin tidak ada virus, nggak ada penyakit, cukup oksigen dihirup oleh manusia. Manusia hebat ketika alam berfungsi rahmat. Hebat, kadang-kadang sombong. Anak gede pajan sajan nyawang gehila, ujian Allah dika. Yang kedua, kata Ibnu Jauzi, bila alam ini berubah menjadi bencana, maka alam ini tidak bisa dimanfaatkan. Manusia tidak bisa menggunakan secara sepenuh hati. Air banjir, air kotor tidak bisa digunakan. Tanah gersang tidak bisa ditanami, kalaupun ditanami tidak tumbuh, penyakit datang, dan sebagainya. Maka ketika itu manusia kecil di hadapan alam. Gak ada kemampuan kita, Pak Ibu, para pendengar sekalian. Kecil kita. Banjir, gempa, gunung meletus, dan seterusnya terasakan. Pak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya Rasulullah juga mengatakan Allah mempunyai dua kitab yang diciptakan. Ini alam kauniyah, alam empiris yang diciptakan Allah, alam raya yang tampaknya bisu tapi pada hakikatnya selalu berbicara. Kalau Ibnu Arabi mengatakan juga dua kitab ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Ada Kutub Al-Kabir yang dihamparkan seluas bumi ini, Quran yang dihamparkan di atas bumi seluas bumi ini, tapi tidak bersuara. Kita nggak bisa baca, kecuali orang-orang yang diberi ilmu ladunia, ilmu yang tinggi dari Allah, dengan hati nurani bisa membaca. Bumi berbicara, gunung berbicara, laut berbicara, langit berbicara, tapi ilmu kita nggak sampai ke sana, nggak bisa dibaca. Tapi syarat dengan isyarat-isyarat yang ada di dalamnya. Kalaulah kita tahu tsunami dulu akan datang, orang nggak mau ke laut. Kalaulah akan terjadi malam hari banjir, orang akan siap menyiapkan diri. Tapi gunung tidak berbicara, langit tidak berbicara, nanti malam hujan, banjir. Kita nggak tahu. Wa in min syai'in yusabbihu wa bihamdi. Semua makhluk planet ini ada suara, tapi kita nggak tahu suaranya bumi, suaranya gunung, suaranya laut. Tapi dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kitab Al-Kabir, Kutub Al-Kabir dihamparkan oleh Allah di atas seluas bumi ini. Maka hanjir terpubut barang apa di atas bumi ini.
telan oleh bumi nanti. Ketika murkanya, tak ada sanksi ya. Ini makhluk Allah, tempat kita huni ini. Ya, kita harus berbuat yang baik. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah, wujudkanlah hal yang baik di bumi ini. Niscaya Allah, orang-orang yang ada di langit menurunkan rahmatnya ke bumi. Tapi manakala di bumi ini kemaksiatan, kemungkaran, orang di langit melihat bumi ini gelap. Ditanya, kenapa gelap bumi? Oh, di bumi itu banyak kemungkaran, kemaksiatan, fahisyah, gelap, gak terang bumi. Tapi kalau di sini kasih sayang, saling memberikan, saling membantu, penguatan sosial, ta'awun dan sebagainya, insya Allah bumi ini terang dilihat dari atas oleh orang yang melihat, terang menderang bumi sebagainya. Sementara yang kedua, Ibnu Arabi mengatakan kitab yang diturunkan, yaitu Al-Quran. Al-Quran di 30 juz itu bisa kita baca, kita baca mulai surah Al-Fatihah sampai 114 surah An-Nas, surat An-Nas. Kita baca per halaman dan kita paham isinya. Kita bisa menyuarakan. Tapi yang kitab Al-Kabir itu dihamparkan oleh Allah. Tidak ada yang bisa membaca kecuali orang-orang diberi hati nurani yang bersih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan ada dulu para ulama memberi ta'wil, memberi takbirnya sesuatu kejadian umyolagenyo akan terjadi, kun ulama guru ya, mursyid, akan terjadi nanti begini. Itu kan estimasi ramalan dalam perasaan ilmu laduni yang dimiliki ya, oleh hati nurani yang bersih. Ada, kalau begini kondisi akan terjadi begini huru hara. Dan kadang-kadang ada yang tepat sampaikan itu sebagainya. Jadi Al-Quran ini 30 juz, bisa dibaca, bisa bersuara. Tapi kadang-kadang juga kita jarang membaca Al-Quran. Itu kan berzikir ta'liful qulub. Gimana persiapan ideologi yang kuat di antara kita sesama, saling membantu. Ketika ada musibah, dibuka donasi, posko. Kita terasa walaupun seberapapun kemampuan kita, rasa iba ya, orang yang sedang diungsi, makanan tidak ada ya, terdampak karena banjir dan sebagainya, rumahnya harus dibersihkan dulu ketika air surut. Nahana siap pindah barang, tempat jualan, toko, karena datang ia malam hari. Semua ini kan terdampak dari musibah Allah Subhanahu wa taala sebagainya. Makanya kita harus banyak berzikir. Kita wujudkan juga generasi-generasi milenial ya, pemuda, anak-anak berzikir. Ya. Kalau kita ini kan sudah layu ini. Beberapa saat lagi mungkin ada generasi-generasi yang muncul di belakang kita. Faqalafa min ba'dihim ya. Wal yahshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kita merasa khawatir, was-was, rasa takut, karena kalau generasi zuriat anak kita tinggalkan dalam keadaan lemah, zurriyatan dhi'afa ya, lemah ilmu, lemah akidah, lemah finansialnya, lemah pemahamannya yang baik terhadap kosmos alam ini ya, dan sebagainya. Dan kita juga harus banyak berikra, membaca tanda-tanda zaman yang terus diingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sumber berikra antara lain membaca alam semesta dan hukum-hukumnya.
yang teratur dibuat oleh Allah. Alam ini ya seimbang sekali, jangan dirusak. Dihanyutkan oleh air, kayu-kayu gelondongan dia diatir di gunung. Pak kaya ngali banujian deras yang nairun. Tapi Allah sudah menciptakan gunung itu dengan pohon-pohon yang kuat akarnya. Banujian medun, malah disimpan air, diurat di akar-akar pohon itu. Tapi truk dia dah babat, dah hancurkan. Ya, semuanya hancur. Ya inilah dirasakan berulang terjadi bencana kepada kita sekalian. Inilah yang dikatakan dalam surah Ar-Rum ayat 41, liyudhikahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Ini untuk Allah beri dirasakan cobaan sebahagian apa yang kamu lakukan, supaya kita kembali merenung taubat, minta ampun ya atas kesalahan pada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kagebi lagi Yohana sadar, kapan sadar? Tewa alam kubur, dia mati baru sadar. Ya, ada lagi, nggak ada arti lagi. Sekaranglah dia pemimpin, dia ulama, siapapun kita, masyarakat, orang tua, suami, istri, ya, kita biarkan sesuatu yang terjadi di dalam rumah tangga kita. Apa yang kita jelaskan yang lalu, dayus, membiarkan kemungkaran terjadi di rumah, dikemata oleh suami atau dikemata oleh istri, membiarkan anak dan istri melakukan perbuatan fahisyah. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilaful laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, perbedaan pergantian siang dan malam itu menjadi tanda, menjadi bukti bagi orang-orang yang ulul albab, yang punya mata hati. Oh, semua kita harapkan pemimpin, ulama, semua lini masyarakat. Ayo kita memunculkan sebuah kesadaran, perenungan yang tinggi. Kenapa terus-menerus kita acah ini di dalam ujian Allah Subhanahu wa taala? Mungkin ada yang salah, ada yang keliru selama ini. Allah membuka pintu taubat, arju ilallah, menyesal, kembali kepada jalan yang benar, dan tidak akan mengulang perbuatan yang sama. Ya insyaAllah dapat amur masjid, dapat ramai jamaah, salat berjamaah, kita baca Al-Quran, mengingatkan keluarga dan anak di rumah, itu tidak melakukan sesuatu yang salah dan keliru. Mudah-mudahan Allah akan meridai, dan mudah-mudahan Allah akan memberikan kita hidup di dalam ketenangan, jauh dari ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu para pendengar sekalian, kepada Allah selalu kita berserah diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم Terima kasih Gibraltar. لجميع Terima kasih. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء